Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu investor yang telah memberikan kesempatan kepada kami PT Askara Jaya untuk melanjutkan presentasi tahapan kedua dengan modul RS, MPPC, SOJD AKTK K3, AKLL, ARC, ARD, dan AAD. Sebelum kami melanjutkan presentasi, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putra Satria, selaku Direktur PT Askara Jaya, dan partner saya. Baik, saya Andika Eka Putra selaku manajer operasional di PT Askara Jaya. Selanjutnya ada modul routing sheet. Routing sheet adalah suatu proses penyampaian langkah-langkah operasi yang diperlukan untuk merubah bahan baku menjadi produk jadi yang dikehendaki. Di mana untuk proses tersebut dibutuhkan informasi-informasi mengenai proses produksi. Routing sheet ini sering disebut juga dengan lembar proses atau lembar operasi. Tujuan dari routing sheet adalah untuk mengetahui jumlah mesin atau peralatan produksi yang diperlukan dalam memenuhi jumlah produksi yang diinginkan, dengan memperhatikan presentasi scrap, kapasitas mesin atau peralatan, dan efisiensi departemen atau pabrik. Karena pada akhirnya perencanaan tata letak pabrik akan ditujukan untuk mengatur semua fasilitas produksi ini. Waktu operasi di mana perlu dicantumkan juga dalam routing dan akan sangat membantu di dalam penentuan dan peralatan dalam proses lainnya yang dibutuhkan. Adapun ringkasan kebutuhan mesin yang telah melalui proses fabrikasi subassembly 1, subassembly 2, dan main assembly. Yang pertama itu ada bench, itu memerlukan 20, bench operation memerlukan 2, amplas memerlukan 6, mesin bending memerlukan 10, mesin stamping 1 memerlukan 4, mesin stamping 2 memerlukan 4, mesin stamping 3 memerlukan 4, mesin foam cutting memerlukan 6, mesin gerinda memerlukan 6, gerinda tangan memerlukan 4, meteran memerlukan 26, meja dan mold memerlukan 6, mesin jahit memerlukan 6, mesin las memerlukan 4, mesin potong memerlukan 10, mesin punch and dice memerlukan 6, meja dan cutter memerlukan 6, lalu visual control memerlukan 18, dan tools memerlukan 18. Jadi total kebutuhan yang diperlukan adalah 166. Baik, untuk selanjutnya ada modul MPPC yang akan dijelaskan oleh rekan kerja saya. Baik, kita lanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu ada modul MPPC, Multi Product Process Chart, di mana MPPC adalah suatu peta yang menggambarkan jumlah pemakaian kebutuhan mesin dari routing sheet. Jadi dalam menentukan jumlah mesin, MPPC ini berpacu pada modul sebelumnya yaitu routing sheet, dan juga MPPC ini dapat membantu kita dalam menganalisa aliran bahan suatu produk dalam pabrik. Jadi kita juga dapat menentukan aliran-aliran mana saja yang akan kita lakukan terlebih dahulu agar tidak terjadinya backtrack. MPPC ini juga dibagi beberapa tahapan. Bisa dilihat dalam lampiran MPPC. Jadi tahapan yang ada dalam MPPC ini juga ada rock lumber, fabrikasi, dan assembling. Di mana assembling ini terdapat subassembling 1, subassembling 2, dan main assembling. Di masing-masing tahapan yang terdapat di MPPC juga kita dapat melihat aliran-aliran mana saja yang dilakukan terlebih dahulu hingga dapat dirakit menjadi satu bahan produk. Kemudian di lampiran MPPC juga di masing-masing tahapannya terdapat jumlah kebutuhan mesin dari masing-masing kegiatan yang terdapat dalam tahapan MPPC. Kemudian pada lampiran MPPC juga terdapat tabel ringkasan pada bagian paling bawah yang dapat menginformasikan kita kebutuhan mesin secara keseluruhan dari setiap tahapan yang terdapat dalam MPPC, dan juga jumlah mesin keseluruhan yang ada dalam kegiatan di MPPC. Cukup sekian dari saya dalam menjelaskan modul MPPC. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan kerja saya. Untuk modul selanjutnya yaitu ada
struktur organisasi, job description, analisis kebutuhan tenaga kerja, dan ketiga. Nah, yang pertama ada struktur organisasi, yang dimana di sini struktur organisasi dari PT Askara Jaya, yaitu di tier pertama ada direktur, dan di tier kedua ada sekretaris, penelitian, dan pengembangan. Lalu di tier selanjutnya ada beberapa jajaran kepala divisi yang meliputi pertama kepala divisi pemasaran dan distribusi, yang kedua kepala divisi produksi, yang ketiga kepala divisi kualitas, dan yang keempat kepala divisi teknikal, yang kelima kepala divisi administrasi. Dan di bawahnya ada lagi jajaran-jajaran dari elemen-elemen tiap divisinya. Lalu selanjutnya ada JD, yaitu job description. Job description adalah rumusan kewajiban dan tanggung jawab dalam pekerjaan-pekerjaan tertentu yang telah disusun secara jelas dan teratur, dan pernyataan tertulis tentang tugas, kewajiban, dan perilaku-perilaku yang diperlukan dalam pekerjaan. Lalu selanjutnya itu ada analisis kebutuhan tenaga kerja. Adapun pengertian dari analisis kebutuhan tenaga kerja ini yaitu untuk memperhitungkan kebutuhan jumlah karyawan dan pekerja yang akan menjalankan proses produksi. Pada PT Askara Jaya, untuk keterangan satu mesin itu dipegang oleh satu operator. Lalu dari kesimpulan jumlah kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan yaitu pertama ada manajer yang berjumlah 12 pekerja, yang kedua ada supervisor berjumlah 9 pekerja, yang ketiga ada foreman berjumlah 11 pekerja, yang keempat ada group leader berjumlah 21 pekerja, yang kelima ada operator berjumlah 112 pekerja, dan tenaga kerja yang langsung yaitu ada 133 pekerja, dan tenaga kerja tidak langsungnya ada 89 pekerja. Jadi total tenaga kerja keseluruhan yaitu ada 222 pekerja. Dan selanjutnya ada K3, yaitu kesehatan dan keselamatan kerja, yang bertujuan untuk mengamankan suatu sistem kegiatan pekerjaan mulai dari input, proses, dan output. Kegiatan yang dimaksud dapat berupa kegiatan produksi di dalam industri maupun di luar industri seperti di sektor pabrik dan yang lainnya. Dan di K3 itu ada beberapa APD dan rambu-rambu yang menunjang untuk memenuhi kesehatan dan keselamatan kerja. Baik, selanjutnya ada modul analisis kebutuhan luas lantai yang akan dijelaskan oleh rekan kerja saya. Baik, untuk tahapan selanjutnya ada modul AKLL, analisis kebutuhan luas lantai, di mana dengan AKLL kita dapat mengetahui dan menentukan luas ruangan yang akan dibuat untuk tiap-tiap personil, dan juga kita dapat memperkirakan luas total suatu lahan. Jadi kita dapat menentukan besaran lahan yang akan kita beli untuk mendirikan suatu bangunan. Kemudian dengan AKLL ini kita juga merancang secara sistematis ruangan dengan mengacu pada modul-modul sebelumnya, yaitu ada modul RS, modul MPPC, modul SO, dan AKTK. Jadi dengan mengacu pada modul-modul sebelumnya, kita dapat membuat suatu luas ruangan dengan optimal. Karena kita juga dapat menentukan berapa luas tanah yang kita butuhkan dari AKTK dan SO untuk ruangan-ruangannya. Dan juga untuk luas lini produksi kita dapat menentukan dengan mengacu pada RS dan MPPC. Di situ kita dapat menentukan aliran produksi dan jumlah mesin yang kita butuhkan untuk berapa sih luas lahan yang optimal untuk lini produksi. Dan juga yang terdapat pada lampiran AKLL terdapat luas lantai lini produksi, luas lantai bahan baku utama, luas lantai bahan baku penolong, luas lantai gudang, luas lantai personil, kantor, dan pabrik untuk pelayanannya.
dan juga ada ringkasan. Dari masing-masing keterangan luas lantai yang tadi, kita dapat mengetahui kebutuhan ruangan secara rinci dengan keterangan-keterangan yang terdapat pada lampiran AKLL sesuai dengan kebutuhan, dan ukurannya juga dirancang seoptimal mungkin. Kemudian dalam lampiran AKLL juga terdapat ringkasan di mana kita dapat mengetahui total keseluruhan luas lantai yang kita butuhkan dari masing-masing tahapan luas lantai yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi kita dapat mengetahui berapa keseluruhan luas tanah yang kita butuhkan. Mungkin sekian dari saya dalam mempresentasikan modul AKLL. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan kerja saya. Baik, selanjutnya yaitu adalah modul ARC atau Activity Relationship Chart. ARC adalah suatu peta hubungan kegiatan yang merupakan aktivitas kegiatan antara masing-masing bagian yang menggambarkan penting tidaknya suatu kedekatan ruangan. Dalam suatu organisasi pabrik harus ada hubungan yang terkait antara satu ruangan dengan kegiatan lainnya yang dianggap penting dan selalu berdekatan demi kelancaran aktivitas. Oleh karena itu, dibuatlah suatu peta hubungan kegiatan di mana akan diketahui bagaimana hubungan yang terjadi dan harus dipenuhi sesuai dengan tugas-tugas dan hubungan yang mendukung. Pada ARC ada beberapa sandi keterkaitan dan derajat kedekatan. Yang pertama itu ada kodenya A yang berarti mutlak dan berwarna merah. Yang kedua ada E yang berarti sangat penting dan memiliki warna orange. Yang ketiga ada I yang berarti penting dan berwarna hijau muda. Yang keempat ada O dan berarti biasa dan berwarna biru muda. Yang kelima ada kode U yang berarti tidak penting dan berwarna coklat. Yang keenam ada X yang berarti tidak diinginkan dan berwarna kuning. Di dalam ARC ada beberapa bagian-bagian, dan bagian itu meliputi pertama ada fasilitas. Fasilitas ini yang diperlukan untuk mendata dari suatu tiap-tiap kedekatan. Dan yang selanjutnya ada derajat kedekatan. Nah, derajat kedekatan ini sebagai indikator dari seberapa penting dan tidak pentingnya suatu kedekatan antar fasilitas tersebut. Lalu selanjutnya ada alasan kedekatan. Di alasan kedekatan ini merupakan beberapa alasan apa saja yang memang dibutuhkan untuk melihat dari kebutuhan suatu kedekatan ruangan tersebut. Dan selanjutnya yaitu ada tabel ringkasan derajat kedekatan, yang dimana di sini ada ruangan apa saja yang mesti diperlukan untuk saling berkaitan. Dan selanjutnya yaitu ada perhitungan jumlah derajat kedekatan. Itu saja presentasi dari saya mengenai ARC. Selanjutnya ada modul ARD yang akan dijelaskan oleh rekan kerja saya. Untuk tahapan selanjutnya kita ke modul ARD, Activity Relationship Diagram. Di mana dengan ARD ini kita dapat mengetahui informasi visualisasi hubungan aktivitas dalam bentuk diagram dengan mengacu pada tingkat kedekatan masing-masing ruangan atau fasilitas. Dengan ARD juga kita dapat mengetahui tingkat kedekatan suatu ruangan atau fasilitas dalam bentuk aliran pola produk. Dalam pembuatan ARD, kita juga tetap berpedoman dan mengacu pada modul-modul sebelumnya seperti ARC dan AKLL. Karena dalam ARD, kita juga dapat membaca keterangan pada lampiran ARD, ada keterangan nama dan
ukuran dari ruangan atau fasilitas tersebut, atau juga keterangan derajat kedekatan dari ruangan atau fasilitas tersebut. Di mana untuk nama ruangan, fasilitas, dan ukurannya kita dapat mengacu pada AKLL. Dan untuk derajat kedekatannya kita dapat mengacu pada ARC untuk mendapatkan informasi derajat kedekatannya. Dan di lampiran ARD pun juga terdapat keterangan di mana untuk ruangan atau fasilitas yang berwarna hijau itu untuk produksi, termasuk receiving, shipping, storage, dan warehouse. Tetapi untuk pelayanan produksi itu diwarnai dengan warna orange. Dan untuk pelayanan personil pabrik diberikan warna biru. Untuk pelayanan personil kantor diberikan warna merah muda. Untuk pelayanan umum diberikan warna ungu muda. Dan untuk pelayanan personil, untuk pelayanan kantor diberikan warna abu-abu. Untuk warna-warnanya dengan keterangan-keterangannya. Kemudian dari ARD tersebut kita dapat mengetahui fasilitas dan ruangan sesuai dengan bagian-bagiannya, dengan kita melihat warna-warna yang ada dalam ARD sesuai keterangannya. Baik, untuk tahapan selanjutnya dan juga menjadi tahapan yang terakhir pada presentasi yang kedua kali ini adalah modul AAD, Area Allocated Diagram. AAD merupakan template secara global yang hanya memberikan informasi pemanfaatan area saja. Jika untuk visualisasi keseluruhan itu akan didapat pada template, di mana template adalah tahapan terakhir dari hasil akhir analisis perancangan tata letak pabrik ini. Jadi untuk pembuatan AAD sendiri kita tetap mengacu dan berpedoman pada modul-modul sebelumnya seperti ARC dan ARD. Jadi dalam pembuatan AAD ini kita mempetakan secara template, secara diagram lokasi area pada suatu pabrik, di mana mengacu pada ARC dilihat dari kedekatannya. Jadi untuk membuat suatu alokasi area kita membuat sesuai dengan derajat kedekatannya agar lini atau ruangan yang ada pada AD menjadi efisien. Kemudian untuk keterangan pada warnanya sama dengan ARD, kita mengacu pada ARD untuk bagian-bagiannya seperti pelayanan produksinya, pelayanan pabriknya, kemudian pelayanan kantor, dan yang lain-lain, sesuai dengan warna yang ada pada ARD. Kemudian dalam AAD ini juga kita sudah bisa melihat gambaran kasar dari layout pabrik yang akan kita buat. Jadi untuk ruangannya lebih spesifik dalam bentuk ukurannya. Jika pada ARD hanya kotak 6x6 dengan diisi keterangan masing-masing luas ruangan atau fasilitasnya, di AAD juga
Dia lebih rinci karena ukuran ruangannya disesuaikan dengan ukuran aslinya. Hanya saja menggunakan skala 1:50 untuk ukuran ruangannya. Seperti itu. Dan juga AAD ini dapat memberikan kita informasi mengenai ruangan dan fasilitas apa saja yang berdekatan gitu. Yang berdekatan, dan yang penting kita dapat melihat gambaran kasar suatu template pada AAD ini. Baik, cukup sekian dari kami dalam presentasi yang kedua kali ini. Saya mewakili rekan kerja saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu investor yang telah meluangkan dan memberikan kesempatan kepada kami PT Askara Jaya untuk mempresentasikan tahapan kedua kali ini. Dan kami juga mengucapkan mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam presentasi kedua kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.